Korupsi bukan hanya soal uang. Ia soal kepercayaan yang telah dihancurkan. Tentang kekuasaan yang disalahgunakan. Dan tentang hati manusia yang kehilangan malu. Setiap rupiah yang mereka curi Adalah bentuk dari pemadaman harapan. Sekolah terbengkalai, rumah sakit kekurangan, sementara mereka hanya tertawa di balik meja rapat. Dan ketika korupsi menyentuh langit, bahkan simbol kebanggaan pun bisa ternoda. Di balik seragam yang rapi dan janji manis mereka, ada ambisi yang telah mengorbankan suatu nilai kejujuran. Tapi selama masih ada yang berani berkata benar, Selama masih ada yang berani berkata jujur, bangsa ini masih punya sedikit harapan. korupsi memang menghancurkan bangsa. kejujuran membangunnya kembali. Marilah bersuara bersama-sama dan katakan tidak Pada korupsi. Baik saudara-saudara, sepertinya kita harus meningkatkan performa Garuda Indonesia. Saya punya ide untuk mengembangkan modernisasi armada kita ini. Pak Willy, saya minta tolong kepada Anda untuk menyiapkan proposal mengenai tentang pengadaan pesawat baru ya. Baik Pak Pandi, untuk beberapa klien memang sudah menghubungin saya buat garap proyek ini bareng-bareng. Jadi untuk proyek biar saya yang megang. Pak Pandi, anggaran kita terbatas. Pengadaan pesawat baru akan membebani keuangan perusahaan kita. Baik, tidak masalah Ibu Ayu, kita bisa atur itu semuanya kok. Yang penting Garuda Indonesia itu bisa terlihat hebat dibandingkan dengan maskapai lainnya. Ini sama beda. Coba kita telepon dulu ya. Halo, saya Najwa. Ini saya nih lagi cari-cari dugaan korupsi di Garuda. Ini kamu punya informasinya nggak ya? Pak William, tolong pastikan agar segala informasi itu tidak menyebar ke dalam media sosial ya. Baik Pak, nanti untuk acara pembukaannya akan saya tugaskan teman saya untuk mengurus bagi masalah yang udah kita bocor-bocor. Baik, siapa Pak William? Pak Pandi, ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa membuka media. Ayo diam, atau kamu akan terseret dalam masalah ini. Pak Pandi, Pak William, kami dari Radar News, Pak. Kami di sini dari fakta yang ada, Pak. Semua data keuangan PT Garuda yang sudah kami periksa ada transfer mencurigakan lewat perusahaan bayaran di luar negeri. Apakah itu benar adanya, Pak? Mohon maaf ya, saya ada acara dadakan. Ini, Pak. Iya, mohon Ya, maaf. Pak, siapa? Pak William, bagaimana? Mau sampai seperti tangannya deh, lanjut aja lanjut. Bu, bagaimana pendapat Ibu? Sudah waktunya kebenaran berbicara ya. Jadi, menurut saya Garuda ini tidak bisa dipegang oleh orang-orang yang egois. Jadi, mohon kalian secepatnya terbitkan berita-berita tentang ini. Ya sih. Baik ya. Baik, terima kasih ya Bu. Iya.
jangan lagi-lagi mengganggu urusan Garuda dengan ikut campur. Kalau seperti ikut campur, hampir tahu pembalasannya. Selamat siang para pemirsa, saya Alia dari Liputan Rada News ingin mengabarkan berita terkini pada siang hari ini. Pelaku dari proyek mega korupsi PT Garuda Indonesia sebesar 8,8 triliun rupiah dengan pelaku yang berhasil diringkus oleh pihak yang berwajib yang terdiri dari Direktur Operasional dan Direktur Utama. Namun, pihak yang membeberkan proyek tersebut telah mendapatkan kekebalan hukum dan sampai saat ini identitas orang tersebut masih disembunyikan oleh pihak berwajib. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu ngomong-ngomong soal kasus PT Garuda ini, bagaimana perasaan Ibu tentang terungkapnya kasus ini? Perasaan saya tuh sedikit lega dan juga sebelum kasusnya itu terungkap ya, saya juga menegangkan ya rasanya karena itu sangat beresiko juga bagi saya. Iya, apalagi korupsi ini telah mencapai 8,8 triliun rupiah ya. Iya betul Ibu, karena menurut saya itu untuk korupsi di 8,8 triliun itu menurut saya tidak tepat ya. Jadi saya ingin mengungkapkanlah ke media bahwa kasus korupsi ini tuh tidak tepat di PT Garuda dan bisa menghancurkan perusahaan PT Garuda gitu. Menurut Ibu, apakah ada pesan moral dari pengalaman yang kasus PT Garuda yang Ibu alami? Bagi saya ada ya pesan moral untuk kasus PT Garuda Indonesia ini, yaitu yang pertama mementingkan kejujuran, dan yang kedua yaitu mementingkan integritas, dan yang ketiga yaitu kita harus berani bertanggung jawab agar tidak terjadinya korupsi yang melanda Indonesia ini. Bisa seperti itulah pesan-pesan moral yang Ibu Ayu sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih Ibu Ayu sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga Bu Najwa sudah mengundang saya ke sini dan menyempatkan waktu bagi saya untuk berbicara mengenai pesan-pesan moral dan berita lain. Baik, selamat siang, sampai jumpa.
3. Gue fokus ke tangan ya. Lihat kamera. Klip. 3. Atau 5 miliar? Iya bu, satu ini satu T. Kalian berdua. Apaan nih? Kok bukan gitu? Oke, buat 3. ini material yang kita pakai apa ini? 787 Body guys, terus sisanya ada fiberglass dan terbuat dari aluminium. Jangan lihat kamera, kocak. Karbon ini yang